Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu semua, khususnya semua pegawai Universitas Islam Indonesia yang bertugas di bidang keuangan dan anggaran. Video yang Bapak Ibu saksikan ini merupakan video dakwah Islamiyah yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebagai video dakwah Islamiyah yang pada kesempatan kali ini mengulas tema bakti kepada orang tua. Kalau kita bicara hakikat dari penciptaan manusia, maka kita bisa mengacu pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa hakikat diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah di sini ini adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salah satu yang akan kita bahas di tema kita kali ini yaitu birrul walidain, yaitu bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua ini adalah salah satu ibadah yang oleh Allah banyak disebutkan di dalam surat di Quran maupun dalam hadis. Bahkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa ridhallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya bahwa ridha Allah itu ada pada ridhonya orang tua dan murka Allah ada pada murkanya orang tua. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa Allah menempatkan orang tua itu sangat tinggi. Menempatkan kedudukan bakti kepada orang tua itu adalah ibadah setelah tauhid. Sehingga ibadah ini mestinya menjadi perhatian kita semua, mestinya menjadi satu hal yang harus kita utamakan. Walaupun tentu saja tidak kemudian menaifkan dari ibadah-ibadah yang lain. Apa sebetulnya yang disebut dengan birrul walidain atau bakti kepada orang tua? Kalau kita bicara bakti itu tentu saja tidak sekedar berbuat baik. Tapi bakti di sini atau makna kata bakti di sini punya nilai-nilai atau value yang melebihi dari apa yang disebut berbuat baik. Orang tua merawat kita sejak kita masih kecil, kemudian membesarkan kita sampai kita sekarang ini, dan ketika mereka tua atau mereka sudah usia lanjut, mestinya kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Tentu saja tidak mungkin untuk membalas jasa-jasa mereka, tetapi minimal dengan berbuat baik kepada orang tua kita sudah membalas apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Birrul walidain ini penting sekali bagi kita. Penting sekali dan beberapa kali disampaikan di dalam surat maupun di dalam hadis. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang mengantarkan kita ke dunia ini. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita atau memberikan manfaat kepada orang tua kita, mestinya kita juga memahami bahwa orang tua juga punya atau pernah memberikan manfaat besar kepada kita. Kita tahu bahwa sebetulnya apa sih yang kita harapkan di dunia ini? Tentu saja kita berharap ridha Allah. Karena kita yakin bahwa apapun
apapun yang diberikan Tuhan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau memang ridho Allah itu bisa kita capai atau bisa kita gapai dengan ridho orang tua, maka mestinya akan kita lakukan jalan itu. Kita cari ridho orang tua untuk menggapai ridho Allah. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita? Ada berbagai contoh, misalnya saja memprioritaskan orang tua. Kita sering lupa bahwa ketika kita punya keluarga kecil sendiri, ketika kita punya teman sendiri, punya lingkungan sendiri, kita melupakan orang tua kita. Saya punya pengalaman yang sangat berkesan, yaitu pada saat itu gempa 2006, dan ketika gempa yang terpikir dari saya itu adalah bagaimana anak-anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana keluarga kecil saya. Saya lupa kalau ada orang tua yang mestinya saya pikirkan. Beberapa saat kemudian orang tua saya datang ke rumah, kemudian menanyakan ke saya dan anak-anak, gimana? Sehat semua? Kemudian membawakan makanan ke rumah. Saya tidak tahu bahwa pada saat gempa tersebut, rumah orang tua saya itu hancur. Rumah saya tidak apa-apa. Tapi saya tidak menengok orang tua saya. Yang dilakukan adalah orang tua saya menengok saya. Setelah saya tahu kondisi orang tua saya pada saat itu, saya kemudian sadar betapa durhakanya saya. Apa iya orang yang seperti saya masih layak untuk mengharapkan surga? Kalau kepada orang tua saja saya tidak bisa seperti itu, tidak bisa berbuat baik. Saya ingat saat itu kemudian saya ketemu dengan almarhum Bapak Zaini Dahlan. Kemudian Pak Zaini Dahlan menyampaikan, itu biasa, enggak apa-apa, tidak seburuk itu. Ketika kita sebagai manusia berbuat salah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, itu sudah baik, sudah baik. Apa yang saya lakukan itu jamak terjadi, umum terjadi. Dalam kehidupan kita banyak hal kita sering tidak memprioritaskan orang tua. Karena kita punya keluarga sendiri, kita punya teman sendiri, kita punya kepentingan sendiri, kita lupa bahwa orang tua di rumah atau mungkin di tempat lain itu membutuhkan kita. Yang kedua adalah menempatkan orang tua sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan kita. Seringkali ketika kita mengambil keputusan untuk berkarir, atau mungkin mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu terkait dengan masa depan kita, kita lupa memasukkan orang tua sebagai faktor yang harus menjadi pertimbangan kita. Kita lebih mementingkan masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kecil kita, dan kita lupa bahwa apa yang kita peroleh salah satunya adalah karena doa orang tua kita. Memanfaatkan teknologi untuk menjaga komunikasi dengan orang tua. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, orang tua kita itu butuh disapa, butuh diajak ngomong. Beberapa waktu yang lalu, orang tua saya itu sempat bilang, saya tanya, apa sih
yang Bapak Ibu inginkan atau Bapak inginkan? Aku cuman ingin kalau makan ditemenin. Sederhana sekali. Sehingga kemudian kami putuskan untuk menggunakan teknologi guna menjaga komunikasi dengan orang tua. Kita makan bareng, tapi dengan Zoom. Adik saya yang di Jakarta, adik saya yang di Bogor, dan saya yang di Jogja makan bareng bersama orang tua. Dan ternyata itu sangat bernilai bagi mereka. Jadi seringkali kita lupa menanyakan kepada orang tua apa yang mereka inginkan. Tapi kita memberikan yang terbaik menurut kita. Padahal yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang mereka harapkan. Sehingga komunikasi itu menjadi sangat penting. Menyisihkan jatah cuti untuk mengunjungi orang tua. Menyisihkan gaji untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Dan satu hal, selalu mendoakan orang tua. Orang tua tidak pernah lupa mendoakan kita. Tapi kita sering lupa. Bahkan kalau kita lihat doa kita, maka setelah sholat, kita akan selalu mohon ampun, mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga kecil kita, baru mendoakan orang tua. Sementara orang tua kita mendoakan kita dulu, baru berdoa untuk dirinya sendiri. Itulah kasih sayang orang tua. Sehingga orang tua yang seperti itu sudah selayaknya kita jadikan prioritas dalam hidup kita. Bagaimana cara berbakti ketika orang tua kita sudah meninggal? Karena mungkin beberapa dari kita sudah tidak memiliki orang tua lagi di dunia. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi berkata bahwa suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang Bani Salimah, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi menjawab, "Iya, masih ada. Caranya adalah dengan selalu mendoakan orang tua, meminta ampun untuknya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." Jadi dengan hal-hal seperti itu adalah cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Apa sebetulnya yang akan kita peroleh dengan berbakti kepada orang tua? Umumnya semua ibadah itu dijanjikan oleh Allah pahala di akhirat nanti. Bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan pasti akan dibalas Allah di akhirat nanti. Iya. Khusus untuk bakti kepada orang tua, ibadah ini akan diberikan pahala dunia dan pahala akhirat. Jadi kita akan memperoleh berkah di dunia dan juga di akhirat. Apa saja pahala yang akan kita peroleh di dunia? Apa saja keuntungan yang akan kita peroleh di dunia ketika kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, bakti kepada orang tua ini akan memanjangkan umur dan menambah rezeki kita. Insya Allah memberikan umur kita lebih barokah. Rezeki banyak hal. Tidak hanya rezeki uang, mungkin rezeki kesehatan, rezeki nikmat hidup, rezeki keluarga yang sakinah, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa Allah akan meridhoi kita. Karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa ridha Allah
ada pada ridhonya orang tua. Sehingga dengan menggapai ridho orang tua, kita berharap bisa memperoleh ridho Allah. Karena doa orang tua untuk anaknya itu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Bahkan Bukhari Muslim menyatakan ada 3 macam golongan yang doanya mustajab dan tidak diragukan lagi kedahsyatannya. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah doa orang musafir, dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Oleh karena itu Bapak Ibu, terutama ibu, untuk anaknya selalulah berdoa yang terbaik. Untuk anaknya selalulah berdoa yang terbaik. Karena doa seorang ibu pasti dikabulkan oleh Allah. Apakah itu sekarang, apakah itu bulan depan, ataukah itu tahun depan, ataukah mungkin nanti bertahun-tahun lagi. Tapi doa seorang ibu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga ibu-ibu upayakan untuk tidak pernah lupa mendoakan anak-anaknya. Doa yang baik-baik. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu atau mendoakan anak yang jelek hanya karena kita saat itu sedang emosi. Karena apa? Karena doa seorang ibu itu mustajab. Yang ketiga adalah dapat dikabulkan doanya. Insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua, maka doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, anak dan cucunya akan berbakti kepadanya. Yang terbaik itu adalah memberi contoh. Ketika anak-anak dan cucu kita melihat kita berbuat baik kepada orang tua, maka mereka akan mencontoh apa yang telah kita lakukan. Itulah kenapa berbakti kepada orang tua akan memberikan manfaat kepada kita secara langsung, karena akan memberi contoh kepada anak dan cucu kita untuk berbakti kepada kita. Berbakti kepada orang tua juga akan membuat kita lebih dicintai keluarga dan tetangga. Dijauhkan dari mati dalam keburukan. Karena setiap dari kita pasti mengharapkan mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan bakti kepada orang tua dijanjikan akan menjauhkan kita dari mati dalam keburukan. Pahala apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti dengan berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah bakti kepada orang tua itu adalah pintu utama masuk surga. Bahkan dikatakan pintu tengah, pintu yang paling besar. Sehingga sebetulnya rugi kalau kita masih punya orang tua, tetapi kita tidak bisa masuk surga karena tidak berbakti kepadanya. Karena itu adalah pintu yang paling mudah. Kita tidak bisa membeli surga itu dengan uang. Kita tidak bisa membeli surga ini atau menggantinya dengan penderitaan. Tetapi janji Allah, kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita bisa masuk pintu surga melalui amalan tersebut. Yang kedua adalah menjadi penghapus dosa. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ada seorang laki-laki menemui Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada pintu taubat untukku?" Nabi bersabda,
apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Nabi bersabda lagi, apakah kamu masih memiliki seorang bibi dari pihak ibu? Laki-laki itu menjawab, iya, masih Rasulullah. Lantas Nabi bersabda, maka hendaklah kamu berbakti kepadanya. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa ketika orang tua kita sudah meninggal, maka cara kita berbakti kepada orang tua kita adalah dengan selalu mendoakan orang tua kita, memintakan ampunannya, bergaul ataupun menjalin silaturahmi dengan keluarga terdekat dari orang tua kita, ataupun menunaikan janji-janji orang tua kita pada saat mereka masih di dunia. Karena dengan berbakti tersebut, maka bisa menghapus dosa besar kita. Seperti yang sudah diriwayatkan oleh HR Tirmizi tadi. Demikian topik mengenai bakti kepada orang tua. Setelah kita mendengarkan dakwah ini atau mendengarkan materi ini, marilah kita sama-sama merenung. Marilah kita sama-sama introspeksi. Apakah kita sudah melakukan bakti kepada orang tua dalam kehidupan kita? Demikian Bapak Ibu sekalian, video dakwah Islamiyah mengenai bakti kepada orang tua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.